师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battletoad Heavens dimanapun kalian berada. Gimana di kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini bergegas menuju ke arah tempat misterius. Sementara itu, di suatu tempat dalam kelompok badai dan meteorit hampa ini, tampak ada zona vakum dengan meteorit besar yang tersuspensi di dalamnya. Hanya saja meteorit ini tidak memiliki gaya tumbukan dan tetap mengambang dengan lembut. Jika diperhatikan dengan seksama, maka seseorang akan melihat beberapa sosok duduk bersila di setiap meteorit tersebut. Jumlahnya juga bervariasi, ada yang beranggotakan lebih dari belasan sosok dan ada yang hanya beranggotakan satu orang. Di depan meteorit tersebut ada pusaran kehampaan yang samar yang terlihat misterius dan berbahaya. Sosok-sosok di meteorit ini semuanya memancarkan aura yang luar binasa. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah keabadian kaisar, ada beberapa orang kuat di antara mereka yang menyembunyikan aura mereka yang sesungguhnya. Mereka semua duduk bersila di atas meteorit tanpa adanya niat untuk mengambil tindakan. Dapat terlihat jelas bahwa untuk memasuki pusaran kehampaan, mereka perlu menghancurkan blokade terlebih dahulu. Tetapi tidak ada di antara mereka yang pada saat ini bersedia untuk mengambil inisiatif. Salah seorang di antara kerumunan pada akhirnya bergumam bahwa blokade ini masih perlu untuk ditembus. Semua orang pada saat ini tampaknya sedang menunggu untuk bisa menerobos blokade tersebut. Sementara itu di sisi lain, pada akhirnya seseorang segera berteriak dengan suara yang mengandung kekuatan yang menyebar ke segala arah. Sosoknya berkata bahwa mereka semua datang ke sini untuk masuk, oleh karena itu mengapa mereka tidak bekerja sama untuk menghancurkan blokade ini? Tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus membuang-buang waktu di tempat ini. Setelah suaranya terdengar, tidak ada seorang pun yang pada saat ini menjawab. Sosok yang berbicara ini adalah seorang pria dengan dua wanita di sampingnya. Melihat tidak ada yang bergerak, mereka segera berdiri dan bergegas ke depan pusaran air. Pria itu pun segera memperkenalkan namanya bahwa ia bernama Luo Ang. Apakah ada orang kuat di antara mereka yang bersedia bergabung dengannya untuk menghancurkan blokade? Bagaimana jika mereka berteman dan masing-masing akan mengambil apa yang mereka butuhkan setelah masuk? Pria bernama Luo Ang memancarkan aura yang kuat ketika ia berdiri dengan tegak. Meskipun ia berbicara dengan nada rendah hati, tetapi matanya cukup memancarkan kebanggaan karena bagaimanapun kekuatannya berada di level pertama keabadian dewa. Siapapun yang dapat mencapai keabadian dewa sudah merupakan petarung yang sangat hebat. Setelah Luo Ang selesai berbicara, beberapa sosok di meteorit pada akhirnya berdiri. Mereka melihat ke sekitar sebelum akhirnya melangkah maju dan berubah menjadi kilatan pelangi menyapu ke depan. Mereka berpikir jika terus-menerus mengkonsumsi energi bukanlah sebuah solusi. Oleh karena itu lebih baik bekerja sama untuk mematahkan blokade pusaran kehampaan ini. Pada akhirnya di bawah komando Luo Ang, lebih dari belasan sosok menyerang bersamaan. Luo Ang berteriak bahwa jika mereka bekerja sama, mereka pasti akan bisa memecahkannya. Serangan mereka pada akhirnya seketika terjatuh pada blokade pusaran. Blokade ini seperti penghalang yang sangat besar. Setelah serangan massal mendarat di atasnya, blokade pada saat ini tampak masih belum bisa ditembus. Sebaliknya, kekuatan serangan balik yang besar pada saat ini terbentuk. Tiba-tiba darah para sosok itu bergolak dan ada yang langsung menyemburkan seteguk darah sebelum akhirnya melesat mundur. Terlihat jelas bahwa mereka semua tampaknya telah meremehkan kekuatan blokade tersebut.
Bahkan dengan Luoang dan dua keabadian dewa lainnya, mereka pada saat ini tidak mendapatkan keuntungan. Luoang pun kembali berteriak bahwa blokade ini terlalu kuat. Ia meminta tolong kepada semua orang untuk bertindak bersama-sama karena jika tidak akan ada di antara mereka yang bisa masuk. Luoang menatap ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar dengan menyipitkan matanya. Pada saat ini tidak sampai setengah sosok ikut bekerja sama dengan Luoang. Melihat sosok yang masih belum bergerak di banyak meteorit, Luoang pada saat ini mengerutkan kening dan kembali berteriak keras ketika bertanya apakah mereka tidak bersedia mengambil tindakan. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Luoang, salah seorang di antara kerumunan segera mulai berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya ia jangan membuang-buang energinya. Tanpa adanya keabadian dewa tingkat ketiga, mustahil bagi mereka untuk menembus blokade. Luoang seketika mengerutkan kening begitu mendengar hal ini. Tidak heran, sudah lama sekali ia berada di sini dan beberapa orang kuat yang menyembunyikan aura mereka belum juga bergerak. Ternyata ini adalah alasannya di mana mereka sedang menunggu munculnya keabadian dewa yang kuat yang berada di langkah ketiga. Tetapi meskipun begitu, Luoang merasa bahwa ada kesempatan jika mereka bekerja sama. Ia terlalu lama menunggu di tempat ini dan ia benar-benar tidak lagi ingin menunda banyak waktu. Luoang pun segera berkata bahwa meskipun mereka tidak memiliki level ketiga keabadian dewa, tetapi mereka memiliki jumlah yang banyak. Apakah mungkin mereka tidak dapat menembus blokade tersebut bahkan jika mereka bergabung? Selain itu, mereka bukanlah kelompok pertama yang masuk dan jika mereka terus menunda, mereka pasti akan kehilangan semua keberuntungan yang berada di dalam. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini bertindak dengan cepat. Setelah Luoang selesai berbicara, banyak orang menunjukkan cahaya aneh di mata mereka. Tampak terlihat jelas bahwa beberapa di antara mereka tidak tahu bahwa beberapa sosok telah memasuki area misterius tersebut terlebih dahulu. Tepat ketika semua orang berdiri dari meteorit mereka masing-masing, tiba-tiba suara aneh terdengar dari kejauhan. Ada dua sosok, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Sosok di depan merupakan orang tua berambut abu-abu mengenakan kemeja kain biru. Penampilannya tampak terlihat baik hati, tetapi pada pandangan pertama jelas terlihat bahwa ia adalah pria yang kuat dan berwibawa. Di belakangnya ada seorang pria yang tampak sedang menggerutu sambil berjalan. Pria tersebut menyebut sosok tua di hadapannya dengan Pak Tua. Ia bertanya apakah Pak Tua telah berbohong kepadanya. Apakah orang itu benar-benar akan datang ke tempat ini? Pria tua di hadapannya pun segera berkata bahwa ia telah memberitahunya 1000 kali. Selain itu sebaiknya ia memanggilnya dengan sebutan guru. Sebaiknya ia juga jangan bertingkah konyol dan tidak sopan seperti itu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang guru berbohong kepada muridnya? Sosok tua tersebut mengangkat alisnya sebelum akhirnya menatap ke arah pria yang sudah berada di sebelahnya. Sementara itu si pria di sampingnya pada saat ini hanya terdiam sambil sedikit menggerutu. Pria tua itu pun lanjut berkata bahwa ia telah menjelaskan menurut gosip yang telah ia dapat, orang yang dicari olehnya akan datang ke tempat ini tetapi ia tidak bisa menjaminnya. Selain itu, ia pada saat ini ingin tahu mengapa ia benar-benar repot-repot dengan reinkarnasi dari Yang Mulia. Dengan warisan dari gurunya, ia bisa menjamin bahwa ia akan menjadi 1 dari 10 atau bahkan 5 teratas lisensi di masa depan. Sosok yang diceramahi ini pada saat ini terdiam, sementara pria tua pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka duduk terlebih dahulu. Sosok tua ini tidak lain adalah Chowking yang pernah ditemui oleh Xiaoyan di tempat hukuman para dewa. Sementara itu, jika Xiaoyan melihat lelaki yang berada di sampingnya, Xiaoyan bahkan lebih mengenali sosok tersebut. Ia adalah Luo Tian yang seharusnya mokat di tangan Xiaoyan. Jin Taiwei ingin menjadikannya sebagai penerus Yang Mulia tetapi tidak berhasil. Luo Tian yang telah dijadikan subjek uji coba oleh Jin Taiwei pada saat ini dipilih oleh Chowking menjadi muridnya.
Luo Tian pada saat ini segera menoleh ke arah Chowking dan berkata dengan suara berat dan penuh tekad di matanya. Ia berkata bahwa ia telah mengikuti Pak Tua Chowking dan obsesinya adalah untuk melawan reinkarnasi yang mulia. Bahkan jika ia harus kalah, ia pada saat ini benar-benar harus bertarung melawannya. Sementara keduanya berbicara, mereka tampak sama sekali mengabaikan lingkungan di sekitar dan mendarat di meteorit yang sudah dimiliki pemilik. Beberapa sosok di meteorit tersebut semua menatap ke arah Chowking dan Luo Tian dengan mata tidak bersahabat. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa siapa cepat dia dapat dan mereka adalah yang pertama datang ke meteorit ini. Luo Tian pada saat ini tiba-tiba menginjak tanah dan seluruh meteorit mulai bergetar hebat. Dengan suara keras, meteorit tersebut langsung meledak. Wajah beberapa sosok sedikit berubah dan mereka segera menghindar sedikit menjauh. Salah seorang di antara mereka segera berteriak ke arah Chowking bahwa mereka mencari kematian. Jika mereka ingin bertempur, maka ia akan menemaninya sampai akhir. Total ada 5 orang di belakang sosok tersebut dan tidak satupun di antara mereka yang merupakan keabadian dewa. Hanya si pria yang berbicara yang memiliki kekuatan langkah ke-9 keabadian kaisar. Meskipun ia masih belum menerobos keabadian dewa, tetapi jelas ia merupakan salah satu yang terbaik dari kelompok tersebut. Sementara itu di sisi lain, Chowking segera memasang senyum meminta maaf ke arah si pria. Ia tampak sederhana dan jujur dan kain birunya membuat orang merasa bahwa ia adalah orang baik pada pandangan pertama. Chowking pada saat ini berkata sebaiknya mereka tetap tenang. Muridnya tidak mengetahui apa-apa. Ia juga pada saat ini ingin meminta maaf kepada mereka semua. Mendengar hal tersebut, pria itu pun segera melambaikan tangannya seolah-olah memperlakukan Luo Tian sebagai junior yang bodoh. Ia juga berkata bahwa sebaiknya Luo Tian berterima kasih kepada gurunya. Jika tidak, mereka tidak akan membiarkannya lolos. Tepat ketika suara tersebut terdengar, Chowking yang memiliki wajah baik di hadapannya tiba-tiba bergerak secepat kilat. Ia menusukkan kedua jarinya ke mata pria tersebut dan jeritan tajam segera menyebar. Pemandangan ini juga seketika menyejutkan semua orang. Tangan lain dari Chowking pada saat ini menusuk punggung si pria dan kelima jarinya menggali jantungnya yang berdebar kencang. Chowking juga lanjut berkata bahwa muridnya tidak membutuhkan si pria untuk diberi pelajaran. Ia memang salah pada saat sebelumnya. Namun meskipun ia salah, si pria tidak bisa berbicara omong kosong seperti itu di hadapannya. Pria itu seketika menyadari ada yang tidak beres dan ia memutuskan untuk segera berlutut. Ia mencoba memohon belas kasihan, tetapi sebelum ia membuka mulutnya, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Dua sosok yang tiba-tiba muncul ini segera menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar. Tidak ada perselisihan di sini sebelumnya. Terlebih lagi dengan sejumlah besar meteorit tidak ada yang istimewa di atasnya, oleh karena itu tidak perlu diperebutkan. Sementara itu di sisi lain, Luo Tian pada saat ini menoleh menatap ke arah Chowking dengan tatapan tidak senang dan mulai berbicara. Ia berkata, mengapa Pak Tua Chowking ikut campur dalam urusan orang lain? Sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu. Chowking mengangguk berulang kali dan berkata bahwa guru akan mengikutinya. Untuk sesaat mereka tidak dapat membedakan siapakah yang menjadi guru dan siapakah yang menjadi murid. Dua sosok ini pada akhirnya bergegas menuju ke arah blokade pusaran kehampaan dan Luo Ang segera menangkupkan tinju kepada mereka. Dengan penuh hormat dan nada bicara ramah, ia segera menyambut keduanya. Luo Ang berkata bahwa mereka berdua pasti orang-orang yang hebat. Ada blokade di tempat ini. Mereka dapat bekerja sama untuk menghancurkan blokade tersebut. Setelah berhasil masuk, ia tidak akan mengganggu kedua dewa. Luo Ang pada saat ini tersenyum dan ia benar-benar ingin segera mendapatkan bantuan. Ia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun kedua orang ini memiliki aura yang terasa biasa,
Mereka bukanlah sosok yang sederhana. Jika kelompok Luoang sedikit ceroboh, maka mereka akan mokat tanpa bisa dijelaskan. Pria tua ini baru saja meminta maaf, tetapi ia langsung menghabisi pihak lain tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Luo Ang pada saat ini hanya bisa tersenyum ramah, sementara Luo Tian tampak memiliki ekspresi dingin. Ia lanjut melangkah maju dan tubuhnya berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan langsung menuju ke arah blokade pusaran kehampaan. Wajah Luo Ang dan yang lainnya langsung berubah dan mereka langsung menghindar. Kilatan pelangi panjang ini seketika menghantam blokade besar dengan kecepatan tinggi di depan banyak pasang mata. Suara tumpul dari ledakan seketika menyebabkan riak-riak seperti air mancur di sekitar kehampaan. Namun blokade ini tidak langsung hancur. Sebaliknya, blokade ini membentuk kekuatan penyeimbang pukulan Luo Tian. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan kekuatan yang tampak seimbang. Kekuatan konfrontatif yang dibentuk oleh keduanya begitu mencengangkan sehingga mata semua orang terbelalak. Mereka ingin melihat apakah orang yang tiba-tiba muncul ini dapat menembus blokade sendirian. Mereka semua tahu bahwa sosok-sosok yang bisa datang ke daerah misterius ini semuanya sangat kuat. Tidak ada yang lemah di tempat ini. Setidaknya mereka semua telah mencapai keabadian kaisar. Munculnya wilayah misterius ini juga akan membuat banyak orang kuat yang tersembunyi di Sensi memilih untuk bergegas. Belum lagi keberuntungan lainnya, godaan terbesarnya adalah munculnya kekuatan asli. Jiwa Gua Void yang merupakan kekuatan asli ini pasti akan menimbulkan persaingan di antara berbagai pihak. Meskipun Xiaoyan tidak sepenuhnya jelas tentang fungsinya, dilihat dari subjiwa Gua Void yang dimiliki Xiaoyan, itu seharusnya adalah kekuatan asli dengan kemampuan untuk mengendalikan ruang. Jika perjalanan melintasi ruang angkasa dapat mempersingkat waktu secara signifikan, maka tidak mengherankan jika kemampuan semacam itu telah menarik banyak orang kuat untuk muncul. Sementara itu, banyak sosok pada saat ini memandang ke arah Luo Tian dan mereka segera mulai berbicara. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa kekuatan orang ini jelas hanya setara dengan keabadian dewa tingkat kedua. Namun ia memiliki kekuatan yang sangat kuat yang sama sekali tidak sesuai dengan kekuatannya sendiri. Ia khawatir hanya orang kuat langkah ketiga yang dapat memiliki kekuatan ofensif seperti itu. Salah seorang lainnya mengangguk dan juga berkata bahwa orang tua di belakangnya bahkan lebih misterius. Mereka tampaknya tidak boleh memprovokasi kedua orang ini. Sebaiknya mereka menjauh untuk menghindari cedera di masa depan. Pria yang sebelumnya berbicara mengangguk dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata, tetapi pria ini tampak terlalu percaya diri. Bahkan jika ia memiliki kekuatan tempur yang unggul, tidak mudah untuk menerobos blokade ini dengan kekuatannya sendiri. Sementara itu, selama tabrakan, lingkaran cahaya muncul di depan tinju Luo Tian dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Namun stabilitas kekuatan penghalang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mengendur. Luo Tian pada saat ini menggertakkan giginya dan berpikir bahwa jika ia menyerah saat ini, bukankah ia akan langsung kehilangan muka karena sikap begitu mendominasinya sebelumnya. Ada tekad di mata Luo Tian dan ia pada saat ini benar-benar ingin menerobos blokade tersebut. Sementara itu Chao King tiba-tiba berkata dari belakang apakah muridnya membutuhkan bantuan gurunya. Luo Tian menggerutu dan berkata bahwa jika Pak Tua menolongnya maka ia akan kabur. Chao King seketika tertawa dengan dua tangan di belakang punggungnya. Ia menunjukkan senyum hangat ketika berkata bahwa Luo Tian memang muridnya yang baik. Kegigihan dan ketekunan seperti ini adalah kualitas terbaik untuk dikembangkan. Di sisi lain, di bawah pengeboman terus-menerus, blokade pada saat ini masih tetap tidak bergerak. Selanjutnya, kekuatan yang sangat kuat meletus menghancurkan lingkaran cahaya tinju Luo Tian. Tubuh Luo Tian juga pada saat ini segera terkejut dan terlempar mundur. Luo Tian menstabilkan tubuhnya dan seketika menoleh ke arah Chao King dengan tatapan marah.
Ia berkata bahwa tinju yang diajarkan oleh Pak Tua ini hanya sekuat ini. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini Chowking tersenyum dengan wajah dipenuhi rasa sayang kepada Luo Tian. Chowking menjelaskan bahwa itu bukan salah Luo Tian dan juga bukan salah teknik tinjunya. Hal ini terjadi karena kekuatan penghalangnya memang cukup kuat. Tanpa adanya kekuatan langkah keempat keabadian dewa, sangat sulit untuk menghancurkan blokade tersebut. Gurunya pada saat ini akan segera membantunya menghancurkan blokade. Begitu ia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang besar dan tiba-tiba muncul sesosok monster besar menerobos ke dalam kehampaan di kejauhan. Bentuknya seperti persegi kubus dengan warna emas gelap yang tampak penuh tekstur. Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain adalah kapal dewa kuno. Ketika semua orang melihat kapal dewa kuno, Luo Tian pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Luo Tian tanpa sadar bergumam, bukankah ini adalah kapal induk Taiksu? Chowking pada saat ini mengelus jenggotnya dan bergumam bahwa seingatnya Taiksu berwarna hitam. Kapal ini berwarna emas gelap. Selain itu, aura yang terpancar darinya seharusnya bukan berasal dari Taiksu. Jika ia tidak salah mengingat, seharusnya ini adalah sesuatu yang diubah dari dewa Taiksu. Ia khawatir selain wanita dari alam dewa kuno, untuk saat ini tidak ada orang lain di Senshi yang bisa melakukan hal ini. Oleh karena itu, jika tebakannya benar, pasti reinkarnasi yang mulia ada di antara mereka. Begitu kata-kata ini keluar, mata Luo Tian tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, seolah-olah telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Selanjutnya, beberapa sosok terlihat keluar dari kapal dewa kuno yang merupakan satu pria dan dua wanita. Begitu melihatnya dengan jelas, seluruh tubuh Luo Tian bergetar dan ia tampak sangat bersemangat. Pakaian Luo Tian tiba-tiba bergerak tanpa adanya angin ketika bergumam, ternyata itu benar-benar Xiaoyan. Tanpa menunggu Chowking berbicara, ia segera menghentakkan kakinya dengan keras dan tubuhnya berubah menjadi kilatan pelangi panjang melesat lurus ke arah Xiaoyan. Ia juga berteriak bahwa dulu Jin Taiwei berkomplot melawannya dan menjadikannya subjek uji coba. Ia berpikir hidupnya tidak ada harapan, tetapi tampaknya ia telah mendapatkan kesempatan. Ia telah berlatih keras hanya untuk bertarung sekali lagi dengan Xiaoyan. Ia juga ingin membuktikan bahwa dengan bakatnya sendiri, ia bisa menjadi pria yang kuat. Ia tidak perlu gelar yang mulia dan ia sama sekali tidak membutuhkan hal tersebut. Luo Tian seketika muncul di hadapan Xiaoyan dengan kegilaan di matanya. Ia mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan masih tampak berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tatapannya terlihat kosong. Dua wanita di belakangnya adalah Ye Beijing dan Xiao Yueli. Mereka hanya ingin keluar untuk melihat situasi spesifik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa musuh akan tiba-tiba menyerang. Tinju ini memancarkan aura yang kuat dan membentuk lingkaran cahaya di hadapan Xiaoyan. Jika diperhatikan lebih dekat, lingkaran cahaya ini berkilauan dengan simbol misterius. Itulah sebabnya kekuatan tinju ini begitu mencengangkan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berniat mengambil tindakan. Bahkan Ye Beijing dan Xiao Yueli pada saat ini tampak terlihat cukup tenang. Ketika Luo Tian muncul, tinjunya seketika hendak mengenai Xiaoyan, tetapi tiba-tiba sesosok muncul dan meninju ke arah tinju dari Luo Tian. Kedua tinju ini langsung bertabrakan dan lingkaran cahaya Luo Tian terus bergetar. Luo Tian menatap ke arah sosok yang muncul di hadapannya yang memiliki bintang-bintang yang berkelap-kelip di matanya dan ada 9 segel bintang yang berkelap-kelip di antara alisnya. Orang yang bertarung melawan Luo Tian ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli milik Xiaoyan. Dengan suara keras, lingkaran cahaya Luo Tian pecah dan tubuhnya terlempar mundur. Chowking segera muncul dan menstabilkan tubuh Luo Tian yang melesat.
Selanjutnya Chao King segera berkata kepada Xiaoyan bahwa muridnya ingin bertarung dengan Xiaoyan dan bisakah Xiaoyan membiarkan klonnya mundur. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya menatap ke arah dua sosok di hadapannya. Setelah melihat Chao King, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Xiaoyan tentu mengenali Chao King dan Chao King ini seharusnya adalah senior bagi Xiaoyan. Namun perkataan Chao King ini membuat Xiaoyan merasa tidak senang dan Xiaoyan memutuskan untuk bertindak acuh tak acuh. Xiaoyan pun segera bertanya apa maksud dari senior Chao King. Apakah ia pada saat ini ingin menggunakan Xiaoyan untuk melatih muridnya? Di sisi lain pada saat ini Luo Tian tiba-tiba berbicara kepada Xiaoyan dengan nada keras. Luo Tian bertanya apakah Xiaoyan masih mengingat Luo Tian. Xiaoyan menatap ke arah Luo Tian dengan tatapan dingin. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia ingat tetapi ia tidak punya waktu untuk melawannya sekarang. Ia juga bukanlah lawan Xiaoyan, oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu membuang waktu. Mendengar Xiaoyan yang berbicara dengan suara berat pada saat ini, sosok Luo Tian menggertakkan gigi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya mengamati sekitarnya. Xiaoyan datang ke sini untuk menemukan jiwa gua Void dan sekarang Xiaoyan harus mencari tahu situasi di sini secepat mungkin. Xiaoyan juga pada saat ini sesungguhnya masih menghormati sosok yang bernama Chao King. Bagaimanapun Chao King pernah menolong Xiaoyan sekali di tempat hukuman para dewa. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengabaikan keduanya, suara Chao King pada saat ini tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Chao King berkata dengan penuh hormat sebaiknya sahabatnya menunggu sejenak. Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan tanpa sadar Xiaoyan kembali menatap ke arah Chao King. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan Chao King jelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Selain itu kemampuan bertarungnya juga bahkan belum diketahui. Ia sangat misterius dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menyinggung perasaan Chao King. Sementara itu Chao King kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa muridnya memang terlalu sombong. Hal ini juga tidak kondusif untuk pengembangan warisan tertingginya yang akan ia serahkan kepada muridnya. Oleh karena itu kali ini ia ingin meminta bantuan dari Xiaoyan. Xiaoyan mendengar suara Chao King yang terus melantun tanpa adanya kesombongan sedikit pun. Chao King pada saat ini tampak terdengar sedikit rendah hati. Xiaoyan pun langsung menjawab bahwa senior bisa mengatakan apa yang ia inginkan. Selain itu Xiaoyan ingin berterima kasih atas bantuan senior sebelumnya. Xiaoyan kali ini tidak akan menolak dan Xiaoyan akan berusaha semampunya. Mendengar hal tersebut, Chao King pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa ia ingin Xiaoyan melakukan sesuatu yang sederhana saja. Xiaoyan bisa melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Xiaoyan hanya perlu memukuli muridnya dengan keras dan jangan menahan diri. Akan lebih baik jika Xiaoyan memukulnya sampai hanya tersisa sedikit aura dan mencoba menghancurkan tubuhnya. Xiaoyan seketika sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan sama sekali tidak bisa memahami apa tujuan dari guru dan murid ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan khawatir hal ini tidak pantas. Menanggapi hal tersebut, Chao King segera menghela napas dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir. Xiaoyan bisa melakukannya. Chao King juga tidak akan ikut campur di dalam hal ini. Terlebih lagi setelah selesai ia akan memberi Xiaoyan kompensasi dan tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita kerugian apapun. Xiaoyan terdiam karena sesungguhnya Xiaoyan benar-benar tidak ingin repot-repot dengan guru dan murid ini. Namun Xiaoyan sadar bahwa Chao King mungkin tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi terkecuali Xiaoyan setuju. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa dengan kekuatan setinggi Chao King, tentu ia tidak akan memberikan sesuatu yang tidak berharga kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menyetujuinya dan berkata jika begitu biarkan Xiaoyan mencobanya. Namun Xiaoyan berharap senior tidak melupakan kompensasinya di kemudian.
Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya meminta kedua gadis tersebut mundur sedikit sebelum akhirnya menatap ke arah Luo Tian. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan ingat benar bahwa nama orang ini adalah Tian Luo. Raut wajah Luo Tian pada saat ini seketika berubah menjadi jelek. Saat ia mendengar bahwa Xiaoyan salah menyebut namanya, matanya pada saat ini berkedut. Ia pun segera berteriak memperkenalkan bahwa ia bernama Luo Tian. Xiaoyan seketika nyengir dan menggaruk kelapanya ketika meminta maaf dan menjelaskan bahwa Xiaoyan telah salah mengingat. Xiaoyan sesungguhnya sengaja menyebut nama Luo Tian dengan salah hanya untuk membuat pihak lain kesal. Sementara itu Luo Tian pada saat ini tampaknya telah meredakan amarahnya. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Luo Tian pernah dikalahkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Kali ini ia datang ke sini bukan karena kebencian, tetapi untuk belajar dari Xiaoyan. Ia berharap Xiaoyan tidak akan menahan diri ketika bertempur dengan Luo Tian. Luo Tian pada saat ini tampak benar-benar tidak dipenuhi dengan amarah seperti apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Sebaliknya, Xiaoyan menatap ke arah Luo Tian yang menangkupkan tangannya dengan tulus ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun teringat dalam pertempuran di tempat hukuman para dewa. Tubuh yang mulia yang diperoleh oleh Luo Tian semuanya diambil oleh Xiaoyan yang pada akhirnya hal tersebut hampir membunuhnya. Secara logika seharusnya ia memiliki kebencian yang mendalam kepada Xiaoyan. Sementara itu Luo Tian segera menjelaskan bahwa semuanya sudah diatur oleh Jin Taiwei sejak awal. Selain itu pada saat ini ia sangat menghormati Xiaoyan, oleh karena itu ia ingin menjadi temannya. Namun sebelum itu ia pada saat ini ingin menjadi musuh Xiaoyan. Setelah Luo Tian selesai berbicara, niat membunuh yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan dengan ganas.